Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Telah kita ketahui bahwasannya ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang dimana dilaksanakan pada setiap bulan Syawal dan Zulhijjah. Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang sangat dirindukan bagi setiap muslim. Nah, di dalam video ini kita akan membahas mengenai syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan haji, dan hikmah haji. Jadi jangan lupa disimak dengan baik dan jangan lupa dicatat ya, adik-adik. Oke, memasuki pada pembahasan pertama yaitu pengertian dan hukum haji. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajj, yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi, haji itu ialah orang itu sengaja untuk berkunjung ke Baitullah untuk melakukan suatu ibadah dengan ketentuan tertentu. Nah, pembahasan selanjutnya ialah tentang hukum ibadah haji. Hukum ibadah sudah tertera pada Quran Surah Ali Imran ayat 97, yang dimana ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kemudian di samping wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga diwajibkan melaksanakan ibadah umroh. Maka dari itu ada 3 macam tata cara melaksanakannya, yaitu yang pertama ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga qiran. Kalau ifrad itu sendiri mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah selesai ibadah haji baru mengerjakan ibadah umroh. Nah, kalau tamattu, umroh terlebih dahulu, setelah mengerjakan umroh maka dilanjutkan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan kalau qiran, itu mengerjakan ibadah haji dan umroh itu secara bersama-sama. Sampai sini bisa dipahami? Nah, berarti ada 3 cara pelaksanaan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam. Islam di sini maksudnya haji itu merupakan kewajiban bagi seseorang yang beragama Islam. Namun, ketika ada orang yang non-muslim melaksanakan ibadah haji, kemudian ia masuk Islam, tetap ia mempunyai kewajiban untuk tetap melaksanakan haji. Karena pada saat ia melaksanakan haji, pada saat itu ia masih beragama non-muslim atau non-Islam. Yang kedua, balik. Balik di sini ialah ketika laki-laki sudah mengalami mimpi basah ataupun bila ketika perempuan sudah mengalami menstruasi. Jadi, ketika ada anak kecil yang belum balik, itu tidak diwajibkan untuk berhaji. Yang ketiga, yaitu berakal sehat. Berakal sehat di sini yaitu orang yang gila atau orang yang tidak waras itu tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu.
yaitu mampu baik secara fisik, materi, keamanannya maupun kesehatannya dalam melakukan ibadah haji tersebut. Ya, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun haji. Agar haji yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukun-rukun haji. Yang pertama yaitu ihram. Ihram yang disertai dengan niat. Niatnya yaitu labbaik Allahumma hajjan, yang artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf ini terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Arah putaran tawaf itu berlawanan dari arah jarum jam. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima yaitu tahallul. Tahallul artinya mencukur rambut sekurang-kurangnya itu 3 helai rambut. Yang keenam yaitu tertib. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Namun, apabila ada salah satunya yang tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau dinda haji atau menyembelih hewan. Nah, wajib haji yang pertama yaitu ihram dari miqat. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh di Aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, melempar jumroh sebanyak 3 jumroh. Yang pertama, jumroh Aqobah, jumroh Ulo, dan jumroh wusto pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima yaitu bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian yang ketujuh yaitu yang tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang sunnah haji. Sunnah haji ialah serangkaian kegiatan yang apabila kita lakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak kerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunnah haji ialah yang pertama yaitu membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Lafalnya ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulku la syarika laka. Yang kedua yaitu berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang kelima yaitu masuk ke Ka'bah. Nah, adik-adik, itulah tadi pembahasan tentang haji dan umroh pada pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, kakak minta maaf sebesar-besarnya. Kakak akhiri, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.